Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum bi nafsi bi taqwallah wa al-faizul muttaqin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada setia dan taat dengan perintah-perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya sekalian, dan kita umatnya ini berharap telah meliputi hari syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sejenak marilah bersama kita merenungkan isi dan mendahulukan kita pada kesempatan ini yang mengambil judul pentingnya menjalin hubungan silaturahmi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam suasana yang masih berada di bulan Syawal ini, mari kita samahiyakan diri kita maupun keluarga kita untuk kiranya dapat bersilaturahmi, karena itu adalah merupakan salah satu daripada ajaran kita yang perlu kita dapatkan di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Janganlah liburan selesai lantas silaturahmi kita bukan ikut selesai. Namun pada hakikatnya silaturahmi itu perlu ditingkatkan. Ia tidak mengenal waktu yang tertentu. Maka justru karena itulah mari sama kita duduk persaudaraan kita pupuk hubungan silaturahmi kita, sehingga akan terjalinlah hubungan yang harmonis, tentram, tenang dimanapun kita berada. Untuk itu tentu kita berdoa kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa diri kita ini bergantung kepada amal yang pernah kita lakukan. Kalau memang amal kita baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Kalau amal kita buruk, pasti akan dibalas dengan keburukan. Justru karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yaitu mereka yang usianya panjang dan baik pula amal ibadah. Sedangkan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang usianya panjang tetapi amal perbuatannya buruk. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah,
dalam sabda Rasulullah SAW yang barusan kita baca ini, tentu hendaknya menjadi penimbang guna menakar keberhasilan ibadah puasa yang kita lakukan. Apakah lepas daripada puasa ibadah kita itu akan semakin baik ataukah semakin memburuk? Jika makin bernilai positif, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi puasa kita. Tetapi jika belum ada tanda-tanda muncul lebih baik, haruslah segera kita perbaiki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib seseorang, tidak akan merubah perilaku seseorang, kecuali orang itu yang berubah nasibnya sendiri ataupun keadaannya sendiri. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum melainkan kaum itu yang berubah. Tidak Allah dirubah oleh Allah Subhanahu seseorang itu sikap dan perilakunya, melainkan dia sendirilah yang akan berubah. Justru karena itu kepada kita selaku umat-umat yang berbuat pada Allah, tentu hari ini lebih baik daripada hari kemarin yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Ramadan di bulan Syawal yang mulia ini, kebaikan lebih bermakna jika kita menurut daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asra al-khairu zawalan budi wa silaturahim wa asra asy-syarri uqubatul ba'di wa qadi'atul rahim. Sesuatu yang cepat mendatangkan kebaikan ialah pahala kebajikan dan silaturahim, dan yang paling cepat mendatangkan keburukan adalah perkara yang buruk dan memutuskan hubungan silaturahim. Begitulah pentingnya silaturahim dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, sehingga diposisikan sebagai sebuah amal yang paling cepat mendatangkan pahala dan kebaikan. Maka justru karena itu kita selaku umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mari sama kita merenungkan kepada diri kita masing-masing. Apakah memang kita masih seperti tahun yang lalu, tidak ada perubahan apapun? Apakah memang pada tahun ini lebih baik atau lebih buruk? Tentu saja kitalah yang mengetahui. Kadang-kadang umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lainnya itu bersaudara, tetapi kenyataannya bahwa dia seolah-olah tidak menunjukkan bahwa dia adalah bersaudara. Memutuskan hubungan silaturahmi, dia tidak pedulikan dia, maka justru karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai yang demikian itu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini tergolong kepada hamba yang memperdulikan hubungan silaturahmi itu ditingkatkan dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Ramadan, di hadis yang lain Allah Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'a lahu fi asarihi. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis ini jelas dan terang kepada kita bahwasanya jika kita memang menginginkan rezeki kita diluaskan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita yang menginginkan umur kita itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka justru karena itu sambunglah silaturahim jika memang sudah terlanjur putus, dan tingkatkan hubungan silaturahim kalau memang itu kita menyadari betapa pentingnya hubungan silaturahim di dalam hidup dan kehidupan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Ramadan,
Pertanyaannya, masihkah di antara kita semua yang meragukan daripada sabda Rasulullah SAW yang kita bacakan tadi? Sungguh yang demikian itu adalah kesalahan yang berat. Tiap-tiap orang yang bertentangan dengan syariat, orang itu tertipu oleh hawa nafsunya dan terbujuk oleh syaitan. Maka justru karena itu, mari sama kita renungkan betapa pentingnya daripada silaturahmi. Maka dalam kesempatan ini, yang dimaksud dengan syarat adalah tuntunan agama atau syariat yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Jika seseorang muslim mengerjakan apa yang dilarang dari Al-Quran dan Sunnah, ataupun tidak mengerjakan segala yang diperintahkan, sungguh mereka bukanlah seorang muslim yang taat. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yudilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Ayat ini mengingatkan kepada kita, mari jangan kita sampai melupakan daripada silaturahmi ini. Mari sama-sama kita tingkatkan silaturahmi kita sehingga kita itu terlepas daripada azab yang dijanjikan nantinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa-siapa yang tidak mempedulikan daripada hubungan silaturahmi ini ditingkatkan, maka dia adalah tergolong orang yang sesat, tergolong kepada orang-orang yang tidak mempedulikan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah merupakan khutbah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat hendaknya kepada kita semua, sehingga kita sama-sama menjaga hubungan silaturahmi jangan sampai terputus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal